Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Masoda selaku dosen mata kuliah Manajemen Pajak. Perkenalkan, nama saya Dewi Purnamasari dengan NPM 21216904 dari kelas 4 EB11. Saya akan mempresentasikan PPT saya tentang PPh 21, PPh 22 impor, PPh 23 dan PPN. Memasuki yang pertama yaitu latar belakang. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencangkup kepentingan pribadi, individu, seperti kepentingan rakyat, pendidikan, kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat, dan sebagainya, sehingga pajak merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan negara. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah merupakan sumber terpenting dari penerimaan negara. Lagi pula, penerimaan negara dari pajak dapat dijadikan indikator atas peran masyarakat sebagai subjek pajak dalam kontribusinya melakukan kewajiban perpajakan, karena pembayaran pajak yang dilakukan akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk tidak langsung. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan. Tanggung jawab atas kewajiban perpajakan yang diperlukan. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada masyarakat wajib pajak sendiri, yang diberikan kepercayaan untuk diberikan ke gotong royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, yang disebut self-assessment system, sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak menurut Mardiasmo 2013 Perpajakan edisi revisi. Jenis manajemen pajak. Jadi di sini ada PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan PPN. Apa itu PPh 21? Jadi PPh 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya, dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Proses tax planning PPh 21. Pada tax planning PPh 21 dikenal dengan metode transformasi, yaitu dari beban yang tidak boleh dikurangi ke pajak ke beban yang boleh dikurangi pajak. Salah satunya metode yang digunakan adalah gross up method, yaitu perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan pajak yang akan dipotong dari karyawan. Payung hukumnya adalah prinsip taxability deductibility pada Undang-Undang PPh Pasal 4 Ayat 1, Pasal 4 Ayat 2, dan Pasal 6 Ayat 1. Walaupun masih rawan dikoreksi pemeriksa, secara umum hasil akhir dari metode ini adalah take home pay karyawan lebih besar yang akan meningkatkan motivasinya bekerja. Beban pajak PPh 21 lebih besar, namun secara total bagi perusahaan beban pajaknya lebih kecil. Namun hal ini bersifat relatif sesuai kondisi masing-masing. Dalam perencanaan tax planning PPh 21 harus memahami ketentuan yang berlaku untuk PPh pasal 21 sebagai berikut. 1. Memahami objek PPh pasal 21. 2. Memahami saat terutang pajak. Ketiga, memahami perlakuan akuntansi untuk PPh pasal 21. Yang keempat, menentukan benefit in cash atau benefit in kind untuk penghasilan pegawai. Perlakuan pemberian uang tips yang dicatat dalam biaya entertainment. 5. Ekualisasi biaya yang terkait dengan objek PPh pasal 21. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP yang merupakan komponen penting cara perhitungan PPh 21 2018 adalah jumlah nilai penghasilan bruto bagi wajib pajak yang tidak dikenakan pajak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 16/PJ/2016
dan PMK nomor 101/PMK.010/2016. Berikut ini tarif PTKP terbaru yang perlu diketahui. Yang pertama, Rp54 juta per tahun atau Rp4.500.000 per bulan untuk diri wajib pajak orang pribadi. Kedua, Rp4.500.000 per tahun atau Rp375.000 per bulan tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Ketiga, Rp54 juta per tahun atau Rp4.500.000 per bulan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Yang keempat, Rp4.500.000 per tahun atau Rp375.000 per bulan tambahan untuk setiap anggota keluarga saudara atau keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Manfaat finansial yang diperoleh perusahaan. Yang pertama, penerapan perencanaan pajak melalui perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 karyawan dengan metode gross up akan berpengaruh pada kenaikan biaya fiskal perusahaan. Kenaikan biaya fiskal tersebut menyebabkan penurunan penghasilan kena pajak, dan secara otomatis pajak penghasilan terutang perusahaan akan menurun. Penerapan metode gross up yang mempengaruhi berkurangnya jumlah pajak penghasilan perusahaan juga berpengaruh pada kenaiknya laba komersial perusahaan setelah pajak. Yang ketiga, penerapan metode gross up menyebabkan jumlah pajak penghasilan Pasal 21 karyawan lebih besar karena adanya penambahan unsur tunjangan pajak dalam komponen gaji karyawan bila perusahaan berada dalam posisi laba yang signifikan. Penerapan metode ini akan memberikan keuntungan karena perusahaan akan terhindar dari koreksi positif biaya pajak penghasilan karyawan walaupun harus membayar pajak penghasilan 21 karyawan lebih besar. PPh 22 impor. PPh pasal 22 adalah pajak yang dikenakan pada bendahara atau badan-badan tertentu baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan perdagangan ekspor, impor, dan reimpor. PPh pasal 22 impor berhubungan dengan pemungutan pajak di sektor impor, yaitu dalam hal penyerahan dan pembayaran barang serta pemasukan dari luar pabean ke dalam daerah pabean yang diharuskan membayar PPh pasal 22 impor pada saat pembayaran bea masuk yang dipungut oleh Ditjen Bea Cukai atau Bank Devisa. PPh pasal 22 impor adalah merupakan kredit pajak, yaitu sebagai pengurang PPh terutang pada akhir tahun pajak. Dalam PPh pasal 22 impor ini, perencana pajak juga perlu memperhatikan akan adanya impor barang yang bebas bea masuk yang juga dikecualikan dari PPh impor seperti keperluan pameran atau kepentingan lain yang bersifat sementara, dan juga dapat memanfaatkan fasilitas yang ada semisal permohonan pembebasan dari pemotongan dan pemungutan PPh pasal 22. Prinsipnya adalah selalu memanfaatkan beban pajak yang minimal. Perencanaan pajak yang baik adalah memperhatikan rambu-rambu seperti tidak melanggar ketentuan perpajakan secara bisnis masuk akal serta didukung oleh bukti-bukti pendukung yang memadai. Cara menghitung dalam tax planning. Pertama, untuk impor, API sama dengan 2,5% dikali nilai impor, non-API sama dengan 7,5% dikali nilai impor. Yang kedua, untuk pembelian barang sama dengan 1,5% dikali harga pembelian belum termasuk pajak pertambahan nilai dan tidak final. Yang ketiga, penjualan hasil produksi. Semen tarifnya 0,25% dikali DPP PPN, kertas tarif 0,1% dikali DPP PPN, produk baja sama tarif 0,3% dikali DPP PPN, produk otomotif 0,45% dikali DPP PPN. Untuk pembelian bahan-bahan keperluan industri sama dengan 0,25% dikali harga pembelian dan tidak termasuk PPN. Untuk impor kedelai, gandum, dan tepung terigu sama dengan 0,5% dikali nilai impor. Manfaat finansial yang diperoleh perusahaan. Untuk mengetahui pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. PPh 23. Pajak penghasilan. Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atau penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau hadiah, dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21.
Biasanya adanya transaksi di antara dua pihak, pihak penjual dan penerima penghasilan. Cara menghitung dalam tax planning, tarif dari pajak penghasilan PPh pasal 23 dikenakan atas dasar pengenaan pajak DPP atau jumlah bruto dari penghasilan, yaitu ada 15% dan 2%. Di dalam PPh pasal 23 terdapat dua jenis tarif yang diberlakukan. Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 23. Yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayaran oleh badan pemerintah subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain. Dan juga kedua, pembayaran atas pengadaan atau pembelian barang atau material, pembayaran kepada pihak kedua untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga, pembayaran penggantian biaya. Jumlah bruto tersebut tidak berlaku atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa catering. Dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa, telah dikenakan pajak yang bersifat final. Manfaat finansial yang diperoleh perusahaan. Manfaat dari pajak ini ketika ada transaksi antara dua pihak, maka pihak penerima penghasilanlah yang dikenakan PPh pasal 23. Pihak pemberi penghasilan atau pembeli akan memotong dan melaporkan PPh 23. Pelaporan PPh 23 dilakukan oleh pihak pemotong dengan menyampaikan SPT masa PPh 23. PPN, pajak pertambahan nilai, adalah pajak yang dikenakan semua pertambahan nilai dari barang atau dagang dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN adalah pungutan yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi. Itu alasannya kita sering menemukan PPN dalam transaksi sehari-hari. Sebab dalam PPN, pihak yang menanggung beban pajak adalah konsumen akhir atau pembeli. Sebagai bukti bahwa PPN adalah kewajiban pembeli, kita bisa menemukan PPN pada lembaran struk belanja atau pembelian. Cara menghitung dalam tax planning. Yang pertama, tarif PPN adalah 10%. Kedua, tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas ekspor barang kena pajak BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Yang ketiga, tarif PPNBM adalah paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Tarif PPNBM atas ekspor BKP yang tergolong mewah adalah 0%. Cara dalam menghitung PPN sama dengan tarif PPN dikali DPP dalam kurung 10% dikali DPP tutup kurung. Manfaat finansial yang diperoleh perusahaan. Yang pertama, untuk mengetahui penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, untuk mengetahui impor barang kena pajak. Yang ketiga, untuk mengetahui pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keempat, untuk mengetahui pemanfaatan jasa kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima, untuk mengetahui ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak oleh PKP, pengusaha kena pajak. Kesimpulannya adalah PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. PPh pasal 22 adalah pajak yang dikenakan pada bendahara atau badan-badan tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan reimpor. Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang diperlakukan atas modal penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah diperoleh pas PPh pasal 21. Pajak pertambahan nilai PPN adalah pajak yang dikenakan semua setiap
pertambahan nilai dari barang atau dagangan dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Pemungutan serta tarif pajak PPh didasarkan atas undang-undang yang ada. Pajak merupakan penyumbang terbesar bagi kas negara. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.